minta ampun kita kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah, menangis kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Jangan sampai masuk barang yang haram ke dalam perut kita, perut istri kita maupun perut terutama anak-anak kita yang akan meneruskan perjuangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin majelis ilmu, ini penting di atas segala-galanya. Kalau kita tidak pernah hadir majelis ilmu, majelis zikir, kehidupan kita akan gelap gulita, tidak mandang di depan orang yang berjalan dalam keadaan gelap gulita, bagaimana tidak mandang itu di depannya mau batu dilewati, mau di depan lagi apa, jurang akan dimasuki. Kenapa? Karena gelap gulita tidak melihat. Tapi kalau orang yang berjalannya bawa senter, kelihatan ada lampu, tidak akan apa, terkena batu, tidak akan masuk jurang. Karena orang tersebut hadir majelis ilmu, tidak akan sembarangan makan, tidak akan sembarangan melakukan, karena dia tahu hukumnya. Makanya jangan jauhi majelis ilmu, jangan jauhi majelis ta'lim, jangan jauhi daripada majelis zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri majelis ilmu dan majelis zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah dibacakannya, Maulid apa tadi yang dibacakan namanya? Maulid Ad-Dibai yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Ini diantara kelebihannya Maulid Nabi ini apa? Maulid Ad-Dibai. Di antaranya dalam keterangannya di Maulid Nabi, kalau Maulid yang lain, kalau dibacakan Maulid Nabi ini datangnya Rasulullah nanti ketika Maulid yang. Tapi kalau Maulid Diba ketika dibacakan Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ketika dibacakan itu pertama, itu Rasulullah langsung hadir. Itu kelebihan Maulid Ad-Diba yang selalu di sini dibacakan. Alhamdulillah ada majelisnya. Di dalam Maulid Nabi tadi kita bacakan apa? Membacakan Maulid Nabi itu apa? Riwayat sirah nabawiyah, biografi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Atqiya wal Muttaqin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lagi baca Maulid Nabi, hadiri semuanya, penuh dengan akhlak, penuh dengan adab, penuh dengan sopan santun. Apalagi jangan sampai ada yang merokok atau yang lainnya berbicara. Ini yang dibacakan siapa? Riwayat hidup siapa? Bukan presiden, bukan gubernur, menteri atau apa, kepala desa atau camat, bukan bupati. Tapi ini orang yang paling mulia di dunia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Atqiya wal Muttaqin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiri dengan hati kita yang khusyuk, sambil kita menangis kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku saya umatnya Rasulullah, tetapi akhlak kami, kehidupan kami tidak pernah mengikuti daripada akhlak jejaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sering mengecewakan Rasulullah, belum bisa menyenangkan hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan kejadiannya banyaknya bagaimana? Ketika dibacakan Maulid Nabi pada nggak ada. Ketika nanti datang penceramah, baru pada salaman, datang ini semuanya mendengarkan apa tausiahnya. Tadi intinya Maulid dibacakan Maulid Nabinya ini. Kadang-kadang tidak lebih hormat ke penceramah daripada kepada Rasulullah. Berarti penceramah lebih mulia daripada Rasulullah. Hati-hati kita jangan tertipu. Datengin itu keberkahan, turun rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sambil kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil meneteskan air mata kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita banyak lalai kepada Allah, banyak kita bermaksiat di hadapan Allah, banyak dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi momen yang bagusnya ini, yang pentingnya ini banyak ditinggalkan. Makanya ketika Maulid Nabinya tidak ada keberkahan setelah acara. Kejadiannya seperti itu. Tahun yang akan datang kok ada Maulid dimanapun, jangan lupa datang dari awal Maulid Nabi dibacakan, biar kita mendapatkan keberkahannya, agar semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menghadiri Maulid Nabi, nanti mendengarkan tausiah daripada para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz, akan menerangkan bagaimana kehidupannya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana kehidupannya Rasulullah setiap hari. Makanya para sahabat Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin,